Ya, shalom, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam Yesus Kristus. Tentunya kita masuk hari ini dengan kuasa dari surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga hari-hari ini kita menerima kehidupan yang ada damai sejahtera, ada berkat, ada kekuatan, ada kesehatan kita, dan ini merupakan kerinduan kita, kebanggaan hidup kita bila Tuhan memihak kita dengan segala karunia kuasa yang ada di surga yang diberikan kepada kita. Hari ini tentunya kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi yang terambil dari kitab Roma pasal pertama, 2 ayat saja, ayat 23 dan 25. Nanti kita membacakannya mulai ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Yang ke-25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ya, demikian firman Tuhan yang kita dengar dari kitab Roma pasal 1 ini. Dan kita mau masuk dalam hari-hari ini, minggu ini, dengan sebuah tema yang saya beri tema adalah sikap yang menghancurkan manusia. Ya, kita mau mempelajari ini. Tema ini, sikap yang menghancurkan manusia. Saudaraku yang terkasih, kita sudah tadi membaca kitab Mazmur, bagaimana kitab Yeremia, bagaimana umat Israel hancur, ya, dihancurkan bukan oleh manusia, tetapi dihancurkan oleh Tuhan karena dosa mereka kepada Tuhan. Ya, sekalipun kita melihat di situ, di dalam pasal yang sudah kita baca tadi, Yeremia pasal yang ke-14 tadi, ya, dikatakan di situ, bahkan nabi-nabi, para imam pun yang berusaha mau membela umatnya yang berdosa, ternyata ditolak oleh Tuhan juga, karena mereka bernubuat palsu, ya. Lalu dikatakan, apa hukuman Tuhan ketika umat manusia berdosa? Yaitu adalah 3 hukuman yang diperlihatkan di sini adalah perang, kelaparan, dan penyakit sampar. Pada ayat Yeremia 14 ayatnya yang ke-12, ya, dikatakan begitu. Ayat 12 dikatakan begini, sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan apa? Perang, kelaparan, dan penyakit sampar. Itu 3 hukuman Tuhan bagi manusia yang berdosa di bumi ini. Nah, saudara yang terkasih, itu telah kita melihat apa yang di dalam kitab Yeremia. Sekarang kita melihat apa yang ada di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal 1 tadi kita sudah membacanya. Ada sebuah sikap yang kita harus pelajari di dalam diri manusia di dunia ini. Yang dikatakan dalam kitab Roma, tentunya pasal 1 yang memang kita lihat di sini, sesungguhnya seluruh bagian pasal 1 ayat 18 sampai 32 ini merupakan satu topik mengenai sikap-sikap manusia dan hukuman-hukuman Tuhan terhadap manusia yang berdosa. Kita mau memperhatikan bagaimana apa yang disebut sikap yang menghancurkan manusia. Saya sampaikan di sini ada 3 sikap manusia yang begitu ekstrim, ya, yang memperlihatkan bahwa begitu manusia menentang Tuhan. Ya, kita memperhatikan yang pertama. Kita baca pada ayat yang ke
18 bagian yang B. Sebab bagian A berkata begini. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Yang B-nya berkata begini. Yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Sikap pertama adalah menindas kebenaran. Saudara yang terkasih, kita mau memahami apa makna menindas kebenaran. Menindas kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kita mau melihat mereka berlaku kefasikan. Itu cara yang dipakai oleh manusia di dalam menindas kebenaran. Kebenaran di sini kita harus tahu bahwa kebenaran di sini bukan hukum-hukum manusia, tetapi hukum Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada manusia, itu yang ditindas atau tidak dilakukan. Dengan kata lain, itu dikesampingkan atau digantikan. Ya, kata yang paling tepat di ayat 18 di sini dikatakan begini. Menindas, ya. Kalau menindas, kalau kita memperhatikan sebuah sikap yang kalau di sini dibilang menindas, itu berarti artinya bahwa kebenaran itu diinjak. Ya. Kebenaran Allah, firman Tuhan itu tempatnya terlalu rendah. Ya, itu namanya menindas. Kebenaran yang Tuhan sampaikan di sini sebenarnya itu dalam bahasa Yunani disebut aletheia. Jadi menindas kebenaran artinya kalau dalam bahasa Yunani disebut ten aletheien kateksonton. Ya, kateksonton. Jadi di situ menindas kebenaran itu dalam bahasa Yunani disebut ten aletheien kateksonton. Itu makna dari menindas kebenaran. Artinya dalam bahasa Yunani. Jadi aletheia di sini artinya bahwa Kristus itu adalah kebenaran. Jadi kebenaran di sini ada dalam Alkitab ada dua jenis, yaitu kebenaran secara hukum dan kebenaran secara pribadi. Kalau kebenaran secara hukum itu adalah dikaiosune, itu kebenaran secara hukum. Artinya hukum-hukum yang Tuhan telah berikan dan jelaskan untuk dilakukan itu tidak dilakukan. Nah, sekarang aletheien atau ten aletheien ini adalah kebenaran pribadi yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang di dalamnya ada kebenaran. Dan pribadi ini hidup. Jadi kebenaran itu hidup di dalam pribadi Yesus Kristus. Makanya disebut aletheien. Nah, jadi tentunya kebenaran yang ditindas di sini bukan dikaiosune, tetapi aletheia. Nah, itu berarti pribadi. Jadi pribadi ini tentunya lebih kompleks lagi. Jadi bukan saja berisi kata-kata, kalimat-kalimat kebenaran, tetapi kebenaran itu hidup sebagai manusia, yaitu ada dalam Yesus Kristus. Dan kebenaran ini memperlihatkan kepada manusia bahwa kebenaran itu bisa hidup di dalam manusia. Itulah sebabnya Yesus Kristus datang. Dia hidup dalam kebenaran agar manusia yang percaya kepada dia bisa hidup dalam kebenaran juga. Nah, jadi inilah yang ditindas oleh manusia. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan ada 3 sikap, ya. Pertama tadi menindas kebenaran. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita perlu memahami ini bagaimana sikap-sikap manusia mulai ketika Yesus hadir di muka bumi sampai hari ini. Masih banyak orang atau manusia di belahan bumi ini yang memang dengan sengaja menindas kebenaran. Mereka tidak mau menerima pribadi Yesus Kristus yang membawa kebenaran itu. Itu adalah sebuah sikap menindas.
Lalu karena mereka menolak Yesus Kristus yang adalah kebenaran yang hidup, lalu mereka menggantikannya dengan pola hidup kefasikan. Saudara, memang ini sebuah realita yang tidak bisa dibikin mainan. Kebenaran itu tidak bisa dibikin mainan. Jadi kalau orang menolak Kristus yang adalah kebenaran itu, maka secara otomatis manusia tidak bisa memiliki kebenaran. Maka yang ada hanyalah kefasikan. Nah, jadi ini saudara-saudara, kalau kita melihat perkembangan umat manusia di muka bumi, jumlah penduduk manusia yang semakin berlipat-lipat ganda ya di dalam perkembangannya dan pertumbuhannya di muka bumi, ini bukan saja jumlah penduduknya, tapi kefasikan manusia di dunia ini semakin juga bertambah. Nah, jadi kalau kita melihat dunia ini, kalau semakin banyak manusia yang menolak Kristus, maka satu dampaknya adalah kefasikan juga semakin bertambah-tambah di muka bumi. Jadi ini kita mau melihat kondisi manusia di muka bumi. Nah, jadi kalau Tuhan sudah menetapkan Kristus sebagai kebenaran yang akan menuntut manusia kepada kebenaran, maka bila manusia menolak kebenaran itu, maka yang terlihat di dalam hidup manusia, sikap manusia di muka bumi hanyalah kefasikan. Tidak ada kebenaran. Jadi tentunya kalau kita hanya bergaul dengan manusia, tidak pernah bergaul dengan Kristus, maka yang ada pada kita juga adalah kefasikan. Nah, ini suatu relevansinya, suatu hubungan sebab akibat yang berdampak langsung. Nah, jadi tentunya ini manusia menjadi warna utama di muka bumi. Manusia yang beraktivitas, yang memperlihatkan sikap-sikap yang akan menjenuhkan hidup manusia. Karena yang hanya ditampilkan kefasikan. Kita mau melihat kalau kefasikan itu berarti tidak ada unsur kebenaran. Yang hanya adalah kebosanan. Bosan. Manusia gampang jenuh. Karena jiwa manusia kalau tidak diisi dengan kebenaran, hanya kejenuhan. Dia melihat semua sikap manusia semua serba lesu. Tidak ada gairah, tidak ada semangat. Karena memang tidak ada kebenaran. Hanya kebenaran yang bisa memberikan suatu energi, yang memberikan kesukacitaan dalam hidup manusia. Yang membuat manusia itu bersemangat, bersukacita. Ini. Jadi kalau kita mau memperhatikan, kefasikan bukan soal perbuatannya. Tapi aura-aura di dalamnya, yaitu tidak ada sukacita. Yang ada hanya keluhan, mengeluh, dan serba kekurangan. Ini karena tidak ada kebenaran. Jadi kalau menindas kebenaran itu berarti memang tidak membutuhkan kebenaran. Manusia tidak membutuhkan kebenaran, itu akan membawa dampak bisa saja akar pahit yang tumbuh berkembang dengan luar biasa dalam diri manusia, jiwanya. Bisa saja pikiran negatif yang dipakai dalam cara berpikir. Bisa saja sifat-sifat yang buruk yang ditampilkan di dalam kehidupannya. Ini yang kita akan rasakan di muka bumi. Bahwa manusia hanya hidup dengan nada-nada yang semua penuh dengan keluhan. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Yeremia juga merasa mengeluh. Dia berseru kepada Tuhan. Ini bagaimana kondisi manusia, umat manusia atau orang-orang Israel khususnya yang diperhadapkan dengan penghukuman, penyakit sampar, perang, dan kelaparan. Ini kalau kita melihat apa yang ditampilkan di dalam kitab Yeremia, ini pun ada di setiap era sampai saat ini.
bahwa banyak orang sedang memikul beban-beban dosanya. Dia mengeluh siang dan malam, tidak pernah melihat satu cahaya yang membuat dia bersuka cita atau bersenang bergembira. Selalu dikelilingi dengan kondisi-kondisi yang buruk, baik perang, baik krisis, baik penyakit. Ini warna-warna pertanda bahwa manusia sedang berdosa, menindas kebenaran. Karena sikap manusia menindas kebenaran tadi. Kebenaran tidak diterima, kebenaran dianggap tidak diperlukan oleh manusia. Kristus Yesus ditolak, Kristus Yesus tidak diterima oleh manusia yang rata-rata pada umumnya menjadi mode kehidupan manusia akhir zaman. Nah ini saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Ada 3 sikap. Jadi kalau kita melihat sikap yang pertama tadi menindas kebenaran. Lalu kemudian dikatakan, kalau menindas kebenaran itu bukan saja kefasikan yang ada, tetapi yang ada juga ketidakadilan. Pasti kalau orang menolak kebenaran, yang dia cintai hanya adalah ketidakadilan. Walaupun dia berkata itu adil, tetapi dalam prakteknya tidak adil. Artinya semua manusia menilai sikap-sikap manusia sesamanya yang selalu berat sebelah, yang tidak pernah membela secara tepat atau menempatkan nilai-nilai manusia yang secara umum itu secara adil. Itu yang terlihat. Itu akan terjadi bila kebenaran tidak dihargai, Kristus Yesus ditolak, maka yang muncul adalah ketidakadilan. Dan kalau satu orang melakukan ketidakadilan, maka semua orang akan melakukan ketidakadilan. Itu kalau manusia pada umumnya menolak Kristus, menolak kebenaran alethean ini, kebenaran yang ada di dalam pribadi Kristus. Nah, inilah saudara-saudara, itu yang akan terjadi. Jadi kalau saudara melihat di muka bumi sudah banyak terjadi ketidakadilan, itu pertanda bahwa persentase jumlah manusia di muka bumi yang begitu besar, lebih besar menolak Kristus Yesus. Ini sebuah ukuran bagi kita ya. Jadi kalau memang untuk menemukan keadilan lagi, untuk tidak mendapatkan hukuman Tuhan, cepat-cepat datang, terimalah Yesus Kristus. Terimalah firman-Nya, terimalah pribadinya. Maka engkau, keluargamu, masyarakatmu dilepaskan dari hukuman. Ini kunci kehidupan kemakmuran di muka bumi. Kalau engkau ingin makmur, sejahtera, tanpa penyakit, tanpa perang, tanpa kelaparan, terimalah pribadi Kristus ini. Terimalah firman-Nya, terimalah Dia namanya dalam dirimu. Maka engkau akan bahagia di muka bumi. Saudara-saudara yang terkasih, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap manusia yang dikatakan sebagai sikap yang menghancurkan dirinya manusia. Sikap yang kedua adalah ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah digantikan. Dalam bahasa Yunani juga dikatakan di sini tendoxan touteu. Jadi di situ jelas bahwa kemuliaan Allah yang sesungguhnya itu diganti oleh manusia. Sesungguhnya kemuliaan Allah itu ada di muka bumi. Apa itu kemuliaan Allah yang sesungguhnya yang memang harus dihargai oleh umat manusia? Dikatakan ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Pertama. Jadi sesungguhnya Allah yang harus dipuji, namanya pribadinya yang harus disembah, tapi digantikan dengan manusia. Jadi manusia yang ditonjolkan di muka bumi ini, bukan Allah, bukan Tuhan. Jadi kalau Tuhan ditampilkan, banyak orang meninggalkan nama itu. Kalau manusia ditampilkan, mereka senang. Pribadi manusia seperti bisa saja mereka itu
pemimpin-pemimpin. Bisa saja itu mereka itu orang-orang pandai, raja-raja, orang-orang kaya yang ada di muka bumi ini. Kalau mereka tampil, itu yang disenangi. Tapi kalau nama Tuhan ditampilkan, mereka tidak senang dengan nama Tuhan. Ini adalah sikap menggantikan kemuliaan Tuhan. Nah, ini kita harus perhatikan. Ini sebuah kehancuran yang menghancurkan manusia bila sikap ini dilakukan. Jadi ini sebuah warning atau sebuah peringatan kepada kita supaya sikap ini tidak dilakukan. Kalau nama Tuhan ditampilkan, nama Tuhan diberitakan, itulah yang harus disenangi, dikagumi. Saya cinta Tuhan. Ini karena namanya tidak pernah berubah. Tapi manusia itu, sekalipun manusia itu satu, tetapi namanya berbeda-beda. Bisa saja seorang raja namanya A, diganti lagi, dia mati, ganti lagi raja lagi, namanya B. Namanya selalu berganti, tetapi seringkali manusia menyenangi nama-nama yang tampil sebagai pemimpinnya. Lalu itu dihormati berlebih-lebihan. Ini namanya menggantikan kemuliaan Allah di muka bumi dengan kemuliaan manusia. Nah, ini sebuah sikap yang salah. Lalu kita melihat bukan saja manusia, ditampilkan lagi di sini adalah burung-burung. Ya, kita melihat bukan saja burung-burung, binatang yang berkaki empat atau binatang yang menjalar. Jadi artinya makhluk hidup. Ada makhluk hidup yang di muka bumi ini, bisa saja burung-burung yang pandai, burung-burung yang indah, itu disayangi berlebih-lebihan, dicintai atau diutamakan atau dibela sampai mati-matian hidup manusia. Dia mengorbankan seluruh kekuatannya untuk menjaga binatang-binatang yang begitu indah pandai ini agar hadir selalu di tengah hidup manusia. Maka binatang berkaki empat, banyak binatang-binatang yang pandai yang dilatih oleh manusia, itu dicintai oleh manusia. Apa saja, bisa saja kalau kita melihat sekarang, zaman sekarang, ada anjing yang begitu pandai, ada harimau, ada kuda yang begitu bisa dilatih, mereka nurut kepada manusia. Ini begitu dihargai, nilainya begitu tinggi, bahkan manusia bisa mengorbankan hidupnya demi makhluk yang dicintainya, makhluk yang disayanginya. Ini bisa merupakan sikap yang menggantikan kemuliaan Tuhan. Padahal manusia harus memang mencintai Tuhan melebihi yang lain, baik sesama manusia, apalagi binatang atau makhluk hidup yang lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan, saudara-saudara, supaya jangan kita terbawa oleh sebuah pikiran gaya hidup modern manusia yang memperlihatkan sebuah sikap-sikap yang kelihatan indah tetapi itu salah di hadapan Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi boleh kita mencintai makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, tapi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh disetarakan dengan manusia, apalagi setara dengan Tuhan. Ini saudara-saudara yang terkasih, jaga ini. Sikap kedua ini adalah sikap yang harus kita perhatikan. Jangan menggantikan kemuliaan Tuhan dengan yang mirip dengan manusia. Bisa saja ada orang berkata, ini artis pujaan saya. Nah, bisa saja. Ini bahaya, saudara. Ini jangan sampai terjebak sampai dengan pemujaan manusia. Ini orang yang berjasa kepada saya atau pahlawan yang sangat berjasa kepada umat manusia sehingga dia begitu disayangi dengan berlebihan, saudara. Ini waspada dengan sikap-sikap seperti ini, karena ini akan bersikap menggantikan kemuliaan Tuhan. Seharusnya nama Tuhan yang diserukan lebih tinggi daripada pahlawan. Saudara, ini perhatikan baik-baik sehingga tidak terjadi kesalahan. Sebab kesalahan bila terjadi
sukar untuk dikendalikan, maka yang terjadi hanyalah hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan saja yang bisa mengembalikan manusia bertobat dari kesalahannya. Maka kalau kita lihat sekarang sudah mulai muncul perang, penyakit sampah, bahkan sebentar lagi kelaparan. Perhatikan, ini sebuah pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan manusia, dan ini tanda-tanda hukuman Tuhan bagi manusia di muka bumi. Jadi kalau sudah terjadi begini, cepatlah bertobat, carilah Tuhan. Engkau akan hidup berbahagia, diampuni kesalahanmu, dosa-dosamu. Dan sekarang ini dosa begitu gampang masuk dalam seluruh kehidupan umat manusia, siapapun dia. Dan tidak terlepas, ada para nabi-nabi hamba Tuhan pun terjebak dalam dosa-dosa. Pendeta-pendeta pun bisa terjebak dalam dosa. Jangan selalu menganggap dosa itu, pendeta itu kebal dengan dosa. Jangan. Hati-hati, pendeta pun jangan sampai terjebak dengan sikap-sikap seperti ini. Menyayangi binatang secara berlebihan. Menyayangi sesama rekan pelayan lebih berlebihan atau secara berlebihan daripada mengasihi Tuhan. Ini pun kita harus mempelajari semua hal ini. Apa yang ditentukan oleh firman itulah yang harus diikuti, bukan mengikuti naluri manusia semata. Jadi ada firman Tuhan yang tertulis, itu yang menjadi ukuran patokan kita bersikap. Jadi kalau sikap yang kita pakai dan berdasarkan firman Tuhan, itulah yang benar, berkenan kepada Tuhan, bukan sikap individu. Jadi kita harus belajar mengatur sikap ini berdasarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan sudah mengatur sikap-sikap yang tepat, sehingga kita tidak salah menentukan sikap hidup kita di dunia ini dengan sesama, dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sikap yang ketiga adalah menggantikan kebenaran Allah. Ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah. Jadi kebenaran Allah pun digantikan. Bukan saja kemuliaan Allah. Jadi bukan saja kebenaran Allah ditindas, tapi diganti. Ya, kita mau memperhatikan dalam bahasa Yunani dikatakan menggantikan kebenaran Allah disebut ten alitheian tu theu. Ini artinya apa? Kebenaran Allah ini, Kristus Yesus, itu diganti. Diganti dengan apa? Mereka menggantikan dengan dusta, pseudos. Dikatakan ayat 25, mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Jadi dusta, pseudos itu sudah menjadi kebiasaan hidup. Jadi kebenaran Allah pribadi Kristus itu sudah tidak terlalu disenangi. Tapi mereka lebih mencintai dusta. Nah, ini satu sikap lagi yang akan berbahaya. Sikap dusta ini sebenarnya apa? Sebuah kebohongan-kebohongan yang ditampilkan. Tahayul-tahayul itu adalah kebohongan. Ajaran-ajaran yang bohong, yang bersifat tahayul itu lebih senang digunakan dan dipakai. Ini namanya menggantikan kebenaran. Banyak ramalan-ramalan itu lebih dipercayai daripada firman Tuhan. Inilah yang disebut menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, kebohongan. Jadi kalau ada ramalan berkata akan terjadi, misalkan ada sebuah ajaran ramalan berkata akan terjadi katakanlah kiamat itu pada tahun 2025. Katakan seperti contoh. Lebih banyak orang percaya ramalan. Paranormal yang berbicara seperti itu seringkali dihormati perkataannya daripada firman Tuhan. Ini namanya menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Nah, jadi kalau sikap-sikap ini muncul ada di tengah hidup manusia, ini sudah memperlakukan menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan lihat, kalau ramalan dan semua takhayul dan ajaran-ajaran palsu yang ditampilkan, maka sebentar lagi hukuman Allah akan nyata. Semakin dahsyat. Perang akan bisa semakin merajalela. Bukan saja di Rusia dan Ukraina, tapi bisa berkembang ke bangsa-bangsa lain.
Dan lihat, kalau manusia tidak bertobat, itu yang akan terjadi. Saudara yang terkasih, lalu kita mau melihat, dikatakan ayat 25, bukan saja menggantikan dengan dusta, tetapi memuja dan menyembah makhluk. Kita memperhatikan, jadi manusia sudah bersikap-sikap yang menjebak dirinya. Akhirnya mereka menyembah makhluk, bukan menyembah Tuhan. Makhluk hidup yang ada di dunia ini. Bisa saja raja, bisa saja paranormal, bisa saja orang-orang yang menggunakan kekuatan-kekuatan gaib yang menyesatkan manusia, itu yang disembah. Nah, ini sikap-sikap yang harus kita ketahui. Kalau ada sikap-sikap seperti ini, kita jangan mengikutinya. Kita tetap mempunyai sikap menyembah Tuhan, menghormati firman-Nya, yaitu pribadi Kristus Yesus sebagai Tuhan yang harus dimuliakan, dan kebenaran Dia harus selalu kita terima. Nah, ini sebagai bagian-bagian hidup kita di dunia ini yang harus kita ketahui, dan kita menjaga pikiran kita, sikap kita, dan kita akan melihat bahwa di sini gejolak manusia semakin mudah menjalar dan merajalela, dan bisa begitu gampang ditransferkan sifat-sifatnya di antara satu manusia kepada manusia yang lain, dari bangsa satu ke bangsa yang lain, dengan cara sikap-sikap yang salah ini. Sikap-sikap yang menggantikan kebenaran Allah. Lalu kita mau melihat bagaimana seringkali kebenaran Allah itu seringkali dianggap oleh sebelah mata oleh manusia. Itu bukan gaya hidup manusia modern. Itu bukan gaya yang populer. Mencintai Tuhan, mengikuti firman-Nya seringkali dianggap itu tidak populer. Ini waspada. Sebab kalau sikap itu muncul, maka yang menakutkan manusia adalah hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan yang akan berbicara, dan ini akan lebih perih, lebih pedih, lebih memalukan hidup manusia daripada sebelumnya. Dan manusia tidak akan bisa melihat lagi damai dan kehidupan itu. Semua akan hancur. Dan ini kita berbicara akhir zaman, supaya dengan terang-terangan bahwa kehancuran sudah semakin mendekat. Bila manusia semakin banyak menggantikan kebenaran, tidak menghargai kebenaran. Dan ini sebagai risiko hidup manusia. Maka saudara, saya mau mengajak kita, marilah kita kembali kepada iman yang murni, yaitu terimalah kebenaran, hormatilah kebenaran, cintailah kebenaran yang sudah Tuhan berikan di dalam pribadi Yesus Kristus. Itulah sebab yang percaya kepada Yesus Kristus adalah solusi yang tepat di dalam hidup kita di dunia ini sampai kekekalan. Bahkan penghukuman Tuhan tidak akan dilaksanakan bila manusia mencintai Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam firman-Nya, hidup dalam kebenaran ini, sehingga kita menjadi manusia yang berbahagia di dunia ini, yang berumur panjang, penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Ya, kita akan masuk selanjutnya di dalam doa syafaat kita. Ya, nanti kita